Perkenalkan, saya Dr. Haris, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Mita. Ibu Mita umurnya berapa, Ibu? 28 tahun ya, Bu ya. Ibu pekerjaannya sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga ya, Bu ya. Ibu asalnya dari mana? Asal Ibu dari Gianyar. Baik, Ibu di mana, kalau boleh tahu apa keluhan Ibu sehingga Ibu datang kemari? Baik, Ibu mengeluhkan bahwa Ibu mengalami gatal dan kemerahan pada alat kelamin Ibu. Nah, di mana Ibu juga mengeluhkan keputihan yang berwarna kuning kehijau-hijauan, di mana sedikit berbusa dan berbau. Baik, Ibu, di mana berdasarkan keluhan yang Ibu sebutkan tadi, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah pernah melakukan hubungan seksual? Sudah. Baik, Ibu, dimana saya akan melakukan beberapa pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan dalam dan bimanual. Dimana pemeriksaan dalam ini akan menggunakan alat yang bernama spekulum, dan bimanual ini akan menggunakan 2 jari saya. Dimana pemeriksaan ini untuk mengetahui keadaan dalam dari vagina Ibu. Nah, dimana di sini mungkin akan timbul rasa nyeri ataupun tidak nyaman bagi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia, Ibu ya. Selanjutnya saya akan meminta Ibu juga untuk melakukan buang air kecil dan membuka pakaian bawah Ibu. Tapi Ibu tidak usah khawatir karena saya akan menawarkan selimut untuk Ibu, dimana untuk tetap menjaga privasi dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, Ibu saya persilakan untuk buang air kecil terlebih dahulu dan membuka pakaian bawah Ibu. Nah, dimana di sini saya akan menyiapkan alat-alat pemeriksaannya terlebih dahulu. Baik, dimana di sini terdapat alat-alat pemeriksaan yang terdiri dari handscoon, masker, apron, spekulum, jelly, hand strap, tisu, dan tempat dekontaminasi. Baik, Ibu, jika sudah melakukan buang air kecil dan sudah melepaskan celananya, Ibu bisa berbaring pada meja pemeriksaan ginekologi dengan posisi litotomi ataupun mengangkang. Nah, dimana di sini saya akan membantu Ibu dalam mengambilkan posisi. Nah, dimana di sini ibaratkan pasien sudah mengambil posisi dan sudah posisi litotomi dan sudah di meja pemeriksaan ginekologi. Nah, dimana sebelum melakukan pemeriksaan, di mana di sini saya akan menggunakan alat-alat pelindungan diri terlebih dahulu, dimana saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Yaitu menggunakan apron, yaitu menggunakan masker, yaitu menggunakan handscoon. Baik, setelah itu melakukan pemeriksaan. Baik, yang pertama, baik Ibu, di sini saya akan mulai melakukan pemeriksaan, di mana yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat secara umum dari kondisi dari alat kelamin Ibu ya, Bu ya. Nah, di mana di sini yang dinilai adalah labia mayora, minora, uretra, dan klitoris. Di mana untuk mengetahui apakah adanya luka, apakah adanya luka, varises ataupun cairan. Nah, dimana telah dilakukan pemeriksaan, dimana di sini dilihat bahwa labia mayora, minora, uretra, dan klitoris itu mengalami sedikit kemerahan, namun tidak terdapatnya luka, varises, dan di sini terdapat sedikit cairan. Nah, dimana di sini cairannya berwarna kuning kehijauan. Nah, dimana sedikit berbusa, dimana juga berbau, dimana baunya seperti telur busuk. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi atau meraba. Baik, Ibu, di sini saya permisi untuk melakukan perabaan ya, Bu ya.
Yang pertama yaitu saya akan membersihkan alat kelamin pasien menggunakan tisu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu meraba untuk mengetahui apakah adanya pembengkakan, massa ataupun tumor dan pengeluaran cairan. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan di mana tidak terdapatnya pembengkakan, massa ataupun tumor dan tidak adanya pengeluaran cairan. Baik Ibu, selanjutnya yaitu pemeriksaan menggunakan spekulum. Nah, di mana ini merupakan alat spekulum. Nah, di mana di sini alat ini akan masuk ke dalam vagina ibu. Nah, di mana ukuran dari spekulum ini sudah disesuaikan dengan lubang dari vagina ibu. Nah, di mana ibu saat saya memasukkan mungkin akan timbul rasa nyeri ataupun rasa tidak nyaman. Namun di sini saya minta ibu untuk tetap rileks, di mana ibu bisa bernapas melalui mulut. Nah, di mana sebelum memasukkan spekulum ini akan saya basahi dengan air hangat ataupun gel. Nah, di mana di sini terdapat gel dilumuri. Nah, di mana memasukkan spekulum yaitu dengan cara miring. Nah, di mana salah satu tangan saya akan membantu membuka labia. Saat memasukkan hindari menyentuh klitoris dan uretra. Nah, di mana masukkan secara perlahan. Setelah itu memutar. Setelah itu membuka spekulum. Setelah itu mencari letak serviks. Nah, di mana mencari letak serviks untuk mengetahui apakah adanya cairan ataupun darah, terdapatnya luka, pembukaan atau dilatasi, tumor ataupun massa. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, di mana di sini tidak terdapatnya cairan ataupun darah, tidak terdapatnya luka, tidak terdapatnya tumor ataupun massa, dan tidak terdapatnya pembukaan atau dilatasi. Di mana pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan dinding vaginanya. Pada pemeriksaan dinding vagina, di sini untuk mengetahui apakah adanya cairan ataupun darah, apakah adanya tumor ataupun massa, dan apakah adanya luka. Nah, di mana dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa tidak terdapatnya luka, tidak terdapatnya tumor ataupun massa, dan tidak terdapatnya cairan ataupun darah. Baik, selanjutnya pemeriksaan sudah selesai ya Bu ya, di mana saya akan mengeluarkan alat spekulumnya terlebih dahulu. Di mana menarik sedikit lalu menutup spekulum. Nah, itu mengeluarkan dengan cara miring. Mengeluarkan. Setelah itu menaruh spekulum pada tempat dekontaminasi. Baik Ibu, selanjutnya yaitu pemeriksaan bimanual, di mana pemeriksaan bimanual ini akan memasukkan dua jari saya untuk mengetahui keadaan dari dalam vagina ibu. Nah, di mana Ibu permisi ya, saya masukkan jari saya Bu ya. Nah, di mana selanjutnya yaitu mencari letak serviks untuk mengetahui apakah adanya tumor ataupun massa, apakah adanya pembukaan atau dilatasi, apakah adanya nyeri goyang porsio, dan apakah adanya penonjolan pada kafum Douglas. Baik Ibu, apakah nyeri? Tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan di mana Ibu tidak di sini tidak terdapatnya tumor ataupun massa, tidak terdapatnya pembukaan atau dilatasi, tidak terdapatnya nyeri goyang porsio, dan tidak adanya penonjolan kafum Douglas. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan uterus. Nah, di mana salah satu tangan saya akan beralih ke atas abdomen Ibu. Nah, di mana pada untuk melakukan palpasi uterus. Nah, di mana untuk mengetahui dari ukuran, bentuk, konsistensi, dan posisi dari uterus, mobilitas, apakah adanya nyeri atau tidak, dan apakah adanya tumor ataupun massa. Nah, baik Ibu, apakah Ibu nyeri? Tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa uterus berukuran seperti palm, buah palm. Nah, di mana bentuknya seperti buah pir. Nah, di mana konsistensinya kenyal, posisinya antifleksi. Nah, di mana mobilitas normal dan tidak terdapatnya nyeri dan tidak terdapatnya tumor ataupun massa. Baik, selanjutnya yaitu palpasi bimanual bergeser ke arah lateral uterus kanan dan uterus kiri untuk mengetahui kondisi dari adeksa kanan dan kiri. Nah, di mana untuk mengetahui apakah terdapatnya nyeri ataupun massa ataupun tumor. Baik Ibu, apakah nyeri? Tidak. Ibu, apakah nyeri? Tidak.
Baik, setelah dilakukan pemeriksaan di mana di sini pada aneksa kanan maupun kiri pasien tidak mengatakan nyeri dan tidak terdapatnya massa tubuh tumor. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Saya akan mengeluarkan tangan saya ya, yaitu membuka handscoon. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu, saya perkenankan untuk memakai pakaian bawah Ibu dan duduk kembali pada meja pemeriksa, dan saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan. Baik, dimana sembari menunggu pasien untuk mengenakan pakaian bawah, dimana di sini saya akan membuka alat-alat terlebih dahulu. Yaitu membuka masker dan mencuci tangan. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, di mana didapatkan hasil bahwa pada vagina Ibu itu mengalami sedikit kemerahan, di mana terdapat cairan keputihan di mana berwarna kuning kehijau-hijauan, di mana berbau seperti telur busuk dan sedikit berbusa ya Bu ya. Namun dalam pemeriksaan dalamnya atau pemeriksaan pada menggunakan spekulum dan pemeriksaan manual menggunakan 2 jari saya tadi, di mana dalam hasilnya di mana keseluruhan normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu mengalami trichomoniasis atau penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonias vaginalis. Nah, di mana di sini saya akan meresepkan obat yaitu metronidazole. Ibu bisa konsumsi itu terlebih dahulu. Di mana Ibu saya sarankan untuk memeriksakan kembali pada 3 minggu dari sekarang ya Bu ya. Apakah Ibu terdapat pertanyaan? Baik, jika tidak, terima kasih Ibu. Semoga cepat sembuh. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Aris, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Nita. Ibu Nita umurnya berapa Ibu? 30 tahun ya Bu ya. Ibu asalnya dari mana? Dari Gianyar ya Bu ya. Ibu pekerjaannya apa ya Bu ya? Ibu rumah tangga ya Bu ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu alasan keluhan Ibu sehingga Ibu datang kemari itu apa Ibu? Ibu ingin memeriksakan kandungan, dimana kandungan Ibu sudah berumur 28 minggu ya Bu ya. Baik, dimana saya akan melakukan pemeriksaan, dimana pemeriksaan ini dinamakan pemeriksaan Leopard, dimana untuk mengetahui posisi dari janin Ibu. Nah, dimana pemeriksaan ini nantinya akan membuka sedikit pakaian atas Ibu untuk mempermudah melakukan pemeriksaan. Nah, dimana di sini juga saya meminta Ibu untuk rileks dan tenang. Nah, dimana dalam pemeriksaan juga saya akan meraba beberapa bagian pada perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya persilakan Ibu untuk berbaring pada bed, dimana berbaring dengan senyaman Ibu mungkin ya Bu ya. Nah, dimana saya akan melakukan cuci tangan secara aseptik terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melakukan cuci tangan secara aseptik terlebih dahulu. Baik, Ibu, dimana saya akan melakukan pemeriksaan Leopard, dimana terdiri dari Leopard 1, 2, 3, dan 4. Nah, dimana yang pertama itu Leopard 1 ya Bu ya. Dimana saya minta Ibu untuk menekukkan kakinya. Nah, dimana di sini saya akan membuka selimut Ibu, dimana sampai di atas simpisis. Nah, dimana di sini yang pertama itu mengenakan uterus, permisi ya Bu. Nah, dimana selanjutnya yaitu meraba pada fundus uteri. Nah, untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada fundus uteri. Nah, dimana di sini jika teraba bentuk bulat, kecil dan melenting, dimana itu bulat, keras dan melenting, dimana itu merupakan kepala dari janin Ibu. Nah, jika teraba nodular dan lebih besar itu merupakan bokong dari janin.
Nah, dimana di sini yang saya raba adalah nodula dan lebih besar, dimana merupakan bokong janin. Nah, dimana selanjutnya yaitu dalam posisi yang sama, yaitu saya akan mengambil medline. Nah, dimana di sini untuk mengukur tinggi fundus. Nah, dimana di sini meletakkan medline dimana pinggir atas simfisis. Setelah itu membentangkan menyesuaikan dengan bentuk perut ibu. Nah, dimana sentimeter itu akan diarahkan ke ibu agar pemeriksaan lebih objektif. Nah, selanjutnya yaitu didapatkan hasil bahwa tinggi fundus uteri ibu dimana 25 cm ya Bu ya. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopard 2 itu untuk mengetahui bagian janin yang berada dari kanan perut ibu dan kiri perut ibu ya Bu ya. Nah, dimana di sini saya akan meraba ke pinggir perut ibu. Nah, dimana yang pertama yaitu saya akan meraba pada kiri perut ibu, dimana jika teraba lurus, keras, panjang dan serta mendatar itu merupakan punggung dari janin ibu. Nah, jika teraba melenting tonjolan-tonjolan kecil itu merupakan ekstremitas atau tangan ataupun kaki dari janin ibu. Nah, dimana di sini saya meraba lurus, keras dan mendatar. Nah, dimana di sini merupakan punggung janin ibu. Nah, dimana pada bagian perut kanan ibu dimana teraba tonjolan-tonjolan kecil yang merupakan ekstremitas dari janin ibu atau tangan ataupun kaki dari janin ibu. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopard 3. Nah, dimana pemeriksaan Leopard 3 itu untuk mengetahui bagian pada bagian janin yang berada di bawah perut ibu dan untuk mengetahui apakah posisi bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Baik ibu, saya akan meraba ke bawah. Nah, dimana di sini sama seperti pada fundus uteri, jika teraba bulat, kecil dan melenting itu merupakan bagian dari kepala janin. Jika nodula dan lebih besar itu merupakan bagian bokong dari janin. Nah, dimana di sini teraba itu bulat, kecil dan melenting yang merupakan kepala dari janin ibu. Setelah itu untuk mengetahui apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, dimana saya akan menggoyangkan sedikit, dimana jika masih dapat digoyangkan berarti bagian terbawah janin belum memasuki pintu atas panggul. Jika tidak dapat digoyangkan berarti bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, dimana di sini masih dapat digoyangkan berarti bagian terendah dari janin ibu belum memasuki pintu atas panggul. Nah, dimana selanjutnya itu pemeriksaan Leopard 4 ya Bu ya. Nah, dimana pemeriksaan Leopard 4 ini untuk mengetahui apakah bagian terendah janin ibu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum dan seberapa jauh penurunan dari bagian terbawah janin ibu memasuki pintu atas panggul. Nah, dimana pemeriksaan ini saya minta ibu untuk meluruskan kakinya ibu ya. Nah, dimana selanjutnya yaitu pemeriksaan akan beralih ke arah kaki ibu. Nah, dimana di sini saya akan menentukan apakah bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Nah, dimana saya akan meraba. Nah, dimana di sini juga menentukan konvergen dan divergen. Dimana konvergen itu adalah dimana jari-jari masih bisa bertemu atau bagian terbawah janin belum memasuki pintu atas panggul, ataupun divergen yang dimana jari-jarinya tidak bertemu berarti bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, dimana pada pemeriksaan ini didapatkan bahwa ibu masih konvergen atau dimana jari-jari saya masih dapat bertemu, jadi bagian terbawah janin ibu belum memasuki pintu atas panggul. Nah, jika bagian terbawah janin ibu belum memasuki pintu atas panggul, dimana penurunan dari bagian terbawah janin ibu itu 0/0 atau belum memasuki pintu atas panggul. Baik, sekian dari pemeriksaan Leopard ini, dimana ibu bisa memakai pakaian atas ibu terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya nanti. Nah, baik, dimana saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu.
Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan pemeriksaan tadi, di mana di sini saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan. Nah, di mana tadi itu adalah untuk mengetahui posisi dari janin ibu. Nah, di mana pada bagian atas perut ibu itu teraba dari bokong janin ibu, dan di mana dari sisi kiri itu teraba punggung janin dari ibu, di mana pada sisi kanan perut ibu juga teraba eh, ekstremitas dari janin ibu ataupun kaki ataupun tangan dari janin ibu. Nah, di mana pada bagian bawah perut ibu sudah teraba kepala dari janin ibu. Namun di mana di sini kepala dari janin ibu belum memasuki pintu atas panggul. Nah, di mana dari pemeriksaan juga didapatkan tinggi fundus uteri ibu sebesar 25 cm. Nah, di mana dalam keadaan normal. Apakah ibu mempunyai pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Dimana di sini saya akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan ke dalam rekam medis. Baik, sekian, terima kasih.